Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin Pak Guru sudah mengirimkan link absen dan di dalam Google Classroom. Anak-anak sudah mengakses ya? Sudah masuk ke Google Classroom ya? Ya, sudah. Sebelum kita mulai lebih ke dalam lagi, kita masuk belajar lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ulas lagi pada pembelajaran kemarin di tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Kemarin kita belajar tentang daur hidup. Ada yang masih ingat daur hidup itu apa? Pengertian daur hidup apa kira-kira? Rila coba. Daur hidup pada hewan. Apa ya, perubahan Pak Guru? Perubahan. Mungkin ada pendapat lain. Herina coba. Daur hidup itu proses Pak Guru. Pak Guru berikan contoh satu hewan. Hewan ayam. Coba ada yang bisa menyebutkan bagaimana daur hidup hewan ayam. Kusuma coba. Bagaimana? Hewan ayam daur hidup. Dari telur kemudian jadi anak ayam, jadi Iya. ayam dewasa, Pak. Belum Pak. Kita akan belajar tentang sudah pada hewan. Sudah. Sudah, Pak. Dengar suaranya? Ada. Ada, Pak. Apakah itu metamorfosis? Nah, sekarang anak-anak coba jawab. Apakah itu metamorfosis? Ada yang mau bantu jawab? Coba Hafid. Hafid coba apa? Metamorfosis itu perubahan, Pak. Dari Perubahan. kecil menjadi besar, dari kepompong seperti kupu-kupu. Iya, betul. Coba jawaban yang lain, mungkin dari Rizka, coba. Perubahan bentuk makhluk hidup dari telur sampai jadi dewasa. Jadi kupu-kupu dewasa. Iya, betul sekali. Semuanya sudah pinter-pinter. Kemarin sudah dipelajari ya, yang Bapak kirimkan di Panajar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, metamorfosis adalah proses biologis dalam perkembangan hewan yang melibatkan perubahan struktur fisik setelah lahir atau menetas. Metamorfosis juga terbagi menjadi dua. Nah, sekarang metamorfosis terbagi menjadi dua. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa? Saya Pak. Ya, Karina coba. Ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan Ya. metamorfosis tidak sempurna Pak. Ya, betul sekali. Pintar, Herina. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Lalu yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Tema 6, subtema 1, dan di pembelajaran 2. Tolong untuk memimpin doa. Kita juga belajar di pembelajaran ini dari hidup kupu-kupu dan belalang. Tapi sebelum kita masuk lagi, Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu satu, anak-anak bisa menyanyikan sebuah lagu dengan tempo yang benar, dengan irama yang benar. Lalu yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi dari hidup ada kupu-kupu dan belalang. Lalu yang ketiga, nanti anak-anak juga harus bisa membacakan puisi dan mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Lalu juga anak-anak harus bisa membuat puisi sendiri. Bisa ya nanti ya? Pasti bisa dong. Bisa ya? Metamorfosis sempurna itu apa? Lalu yang metamorfosis tidak sempurna itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? David? Kalau metamorfosis sempurna itu ada kepompongnya, Pak. Kalau tidak sempurna, tidak ada kepompongnya. Ada pendapat lain? Herina mungkin? Iya, Pak. Tidak ada. Rila? Kalau yang sempurna itu tidak ada anaknya, Pak. Kalau yang tidak sempurna itu langsung anak, Pak. Ya, ada yang mau memberikan pendapat lain? Selanjutnya, kita melihat siklus metamorfosis sempurna pada hewan kupu-kupu. Dimulai yang pertama adalah dari hewan imago atau kupu-kupu dewasa. Lalu setelah itu, kupu-kupu dewasa atau imago meletakkan telurnya di atas ranting atau daun.
Lalu selama 3-5 hari, telur tersebut menetas dan berubah menjadi larva atau ulat. Lalu pada fase keempat, ular tersebut membungkus dirinya hingga menjadi kepompong dan membutuhkan waktu selama 12 hari dan berpuasa. Lalu setelah 12 hari, muncullah spesies kupu-kupu yang baru. Selanjutnya adalah contoh siklus metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Yang pertama dimulai dari imago atau belalang dewasa. Setelah itu, belalang dewasa atau imago meletakkan telurnya di atas ranting atau pada umumnya dedaunan di sekitar tempat tinggal belalang tersebut. Lalu setelah telur tersebut menetas, muncullah spesies baru atau yang biasa kita sebut sebagai nimfa atau belalang muda. Lalu setelah menjadi nimfa, proses perkembangan menjadi belalang dewasa membutuhkan waktu sekitar 40 hari dan mengalami 6 fase pergantian kulit hingga menjadi seekor belalang dewasa atau imago. Oke. Sekarang kita coba identifikasi puisi yang kedua. Puisi kedua, Cita-citaku, ciptaan Angelika. Coba bait pertama Bapak minta untuk yang membaca Kusuma. Coba Kusuma dibacakan. Pak, kurang besar, Pak. Kurang besar? Kecilan, Pak. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Kurang besar lagi, Pak. Kurang besar lagi? Geser, Pak. Sudah? Ya, bisa. Ya. Sudah bisa? Ya. Silakan dibaca. Cita-citaku. Suara indah alat musik. Alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik. Aku selalu ada untukmu. Sudah, Pak. Sudah. Baik, untuk bait kedua silakan dibaca Rizka. Tolong untuk bantu baca. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Nah, untuk bait ketiga, Bapak minta Rila. Tolong untuk bantu baca. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapat Sudah. Ya, bagus. Semuanya sudah bisa mengidentifikasi puisi, sudah bisa mengidentifikasi rimanya. Sekarang anak-anak mencoba membuat sebuah puisi, lalu dikirimkan pada LKPD yang pada Google Classroom ya. Nanti tugasnya diupload dan diunggah pada halaman yang ada di Google Classroom. Yang pada LKPD-nya, maksud Bapak. Maaf. Iya, Pak. Lalu selanjutnya, setelah anak-anak sudah mempelajari tadi, Bapak minta anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi. Bentar. Soal evaluasinya ada di Google Classroom, tapi Bapak akan kirimkan linknya di sini. KM 70 ke atas, nanti anak-anak melakukan kegiatan pengayaan. Sudah paham sampai di sini? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Sudah? Sudah ada? Sudah. Baik, Bapak minta kali ini anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini. Bapak minta Wuri, coba. Kita sudah belajar apa saja tadi? Wuri. Tadi sudah belajar puisi, Pak. Puisi. Kemudian metamorfosis. Morfosis. Apalagi? Dan juga membaca tempo. Apa? Selanjutnya Yuliana. Ya Pak, tadi belajar analisis lagu, terus analisis puisi, sama metamorfosis Pak. Ya, betul. Tadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang menganalisis sebuah tempo pada lagu. Jadi tadi lagunya ada yang temponya cepat, ada yang temponya lambat, ada yang tempo sedang. Bagus. Bagus, berarti anak-anak sudah memperhatikan, sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Semoga ilmunya didapatkan hari ini berguna. Pada pertemuan berikutnya kita belajar di pembelajaran 3
Lalu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita menyanyikan lagi lagu kupu-kupu yang lucu. Siap?